Masuk pokok bahasan pertama, solusi kurva menggunakan medan gradien. Metode solusi kurva yakni dengan menganalisis solusi persamaan diferensial secara kualitatif yang memungkinkan untuk menentukan solusi dalam arti perkiraan. Medan gradien. Persamaan diferensial orde 1, dy per dx sama dengan fx, y. Untuk setiap titik x, y di bidang xy, nilai dari fx, y menentukan kemiringan atau gradien m sama dengan fx, y. Solusi persamaan diferensial adalah suatu fungsi yang mempunyai grafik y sama dengan yx dengan kemiringan di titik x, yx adalah fx, yx. Jadi ini sama halnya seperti kita mencari suatu gradien ya, gradien dari suatu fungsi garis. Slope field atau disebut direction field adalah kumpulan dari segmen garis di titik x, yx dengan kemiringan m sama dengan fx, yx. Kita lihat contoh berikut. Buatlah slope field untuk persamaan diferensial y aksen sama dengan x kurang y. Kemudian, gunakan gambar tersebut untuk menentukan grafik dari solusi aproksimasi yang melewati titik minus 4,4. Penyelesaiannya, langkah 1, kita menentukan kemiringan. Nilai dari kemiringan y aksen sama dengan x kurang y untuk nilai interval x berada lebih besar sama dengan minus 4 lebih kecil dari 4. Maka kita lihat tabel berikut. Di tabel berikut, kita ambil nilai x dengan interval dari minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Demikian juga y-nya sama intervalnya. Nah, maka kita cari nilai dari y aksen. Nah, y aksen ini misalnya x-nya minus 4, y-nya minus 4, maka y aksen itu sama dengan x kurang y, berarti kita peroleh x-nya minus 4, y-nya minus 4, hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita ambil x-nya minus 4, y-nya minus 3, maka diperoleh hasilnya y aksennya adalah minus 1. Jadi x itu dia yang ke bawah, y itu dia yang ke samping kanan. Tuh. Kemudian kita ambil misalnya x-nya minus 3, y-nya minus 4, maka akan diperoleh y aksennya 1. Demikian seterusnya sampai nanti semua nilai intervalnya sudah mencakup. Langkah 2, menggambarkan medan arah. Nilai kemiringan y aksen sama dengan x kurang y digambarkan pada grafik. Sehingga slope field y aksen sama dengan x dikurang y disajikan pada gambar berikut. Misalnya tadi kita lihat ya, x-nya minus 4, y-nya minus 4, maka y aksennya itu adalah 0. Berarti x-nya minus 4 ke sini, ke kiri, y-nya minus 4 ke bawah. Maka kita lihat di sini. Di sini bentuk medan arahnya itu adalah garis lurus karena kan dia gradiennya kan 0. Berarti dia tidak kemiringannya 0 gitu. Sedangkan kalau kita lihat tadi minus 4, lalu x-nya minus 4, y-nya minus 3, y-nya minus 3 ke bawah, kita lihat di sini. Nah, kemiringannya kan minus 1. Hasilnya kan y aksennya minus 1. Makanya minus 1 itu miringnya ke arah kiri ya. Miringnya ke kiri karena dia negatif 1. Lalu kita lihat ketika x-nya minus 4, y-nya minus 2, itu x-nya minus 4, y-nya minus 2 di sini. Nah, hasilnya itu adalah minus 2. Nah, kemiringan minus 2 itu diperkirakan seperti ini, gitu. Jadi demikian seterusnya nanti, maka terdapatlah nanti di sini medan arah dari setiap nilai kemiringan yang ada di tabel sebelumnya. Nah, kemudian langkah 3, kita menggambarkan grafik solusinya. Pada grafik solusinya, slope field yang diperoleh digambarkan grafik solusi yang melewati minus 4,4. Maka setelah tadi medan arahnya digambarkan, maka kita
gambarkan grafik solusinya yang melewati minus 4,4. Nah, minus 4,4 titiknya ada di sini. Maka kita tarik garis mengikuti medan arahnya, maka akan terbentuklah grafik solusinya seperti ini. Subpokok bahasan kedua yaitu solusi analitik dengan pemisahan variabel. Nah, persamaan diferensial orde 1 dengan bentuk dy per dx sama dengan gx hy dikatakan terpisah atau mempunyai variabel terpisah. Langkah penyelesaiannya, kita lihat langkah pertama, persamaan diferensial itu terpisahkan dibagi dengan hy. Maka kalau kita bagi dengan hy, py sama dengan dy per dx sama dengan gx. Dengan py-nya adalah 1/hy. Lalu kita lakukan langkah kedua, melakukan integral. Kita integralkan kedua ruas, maka integral py dy sama dengan integral gx dx atau hy sama dengan gx tambah c. Dengan hy dan gx adalah masing-masing antiturunan dari py sama dengan 1/hy dan gx. Contoh, tentukan solusi persamaan diferensial 1 tambah x dy dikurang y dx sama dengan 0. Subpokok bahasan ketiga yaitu solusi analitik dengan persamaan linear. Bentuk umumnya, persamaan diferensial yang dapat dituliskan dalam bentuk y aksen tambah pxy sama dengan rx. Jadi disebut dia persamaan diferensial linear. Nah, bagaimana menentukan solusi dengan persamaan linear? Jadi jika persamaan linearnya y aksen tambah pxy sama dengan rx, langkah 1, kita kalikan kedua ruas dengan faktor integrasi. Faktor integrasinya adalah e pangkat px dx. Lalu kita kalikan ke dalam PD-nya menjadi y aksen kali e pangkat px dx tambah px kali e pangkat integral px dx sama dengan rx kali e pangkat integral px dx. Maka yang di ruas kiri ini itu dapat kita ubah bentuknya, yang ruas kiri ini itu menjadi y kali e pangkat integral px dx aksen, berarti artinya turunan ya, sama dengan rx e pangkat integral px dx. Langkah kedua, kita integralkan kedua ruas. Maka ketika ruas kiri kita integralkan, itu artinya mengintegralkan turunannya berarti kembali ke fungsi awal. Berarti menjadi y kali e pangkat integral px dx sama dengan integral rx e pangkat integral px dx dx. Langkah ketiga, menentukan solusi umumnya, y sama dengan integral rx e pangkat integral px dx kali dx per e pangkat integral px dx. Contohnya, selesaikan persamaan diferensial berikut, di mana y aksen tambah y sama dengan x dengan y0 sama dengan 4. Subpokok bahasan 4, solusi analitik dengan persamaan eksak. Jika ruas kiri merupakan diferensial total, yaitu du sama dengan diferensial parsial u terhadap x kali dx tambah diferensial parsial u terhadap y kali dy, misalkan diferensial parsial u terhadap x sama dengan mxy, lalu diferensial parsial u terhadap y sama dengan nx, y, sehingga mxy dx tambah nxy dy sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial eksak jika memenuhi syarat diferensial parsial m terhadap y sama dengan diferensial parsial n terhadap x. Menentukan solusi UXY sebagai solusi persamaan diferensial eksak diperoleh dengan dua cara sebagai berikut. Yang pertama, integralkan terhadap variabel x. U sama dengan integral mxy dx tambah ky.
di mana Ky itu merupakan konstanta pengintegralan dan nilainya dapat ditentukan dengan du per dy sama dengan nxy. Cara yang kedua, bisa juga kita integralkan terhadap variabel y. U sama dengan integral nxy dy tambah lx. Dengan lx adalah konstanta pengintegralan dan nilainya dapat ditentukan dengan du per dx sama dengan mxy. Contohnya, tentukan solusi persamaan diferensial xy aksen tambah y tambah 4 sama dengan 0 dengan memenuhi syarat y1 sama dengan minus 2. Sub pokok bahasan 5, solusi analitik jika persamaan tidak eksak. Jika bentuk persamaan diferensial mxy dx tambah nxy dy sama dengan 0. Ini merupakan bentuk persamaan eksak. Saat melakukan uji persamaan eksak, diperoleh bahwa tidak eksak dengan diferensial parsial m terhadap y tidak sama dengan diferensial parsial n terhadap x. Maka penyelesaiannya menggunakan faktor integrasi. Dalam menentukan solusi analitik jika persamaan tidak eksak, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Misalkan faktor integrasi mu x, y. Langkah 1, menentukan faktor integrasi. Dalam menentukan faktor integrasi, ada dua cara. Yang pertama, jika turunan parsial m terhadap y dikurang turunan parsial n terhadap x per n adalah fungsi dalam x, maka faktor integrasi d mu per dx sama dengan turunan parsial m terhadap y dikurang turunan parsial n terhadap x per n kali mu. Maka mu x dapat ditentukan menjadi e pangkat integral turunan parsial m terhadap y dikurang turunan parsial n terhadap x dibagi n dikali dengan dx. Cara yang kedua menentukan faktor integrasinya, jika turunan parsial nx dikurang turunan parsial m terhadap y per m adalah fungsi dalam y, maka faktor integrasi d mu per dy sama dengan turunan parsial n terhadap x dikurang turunan parsial m terhadap y per m kali mu. Maka mu y sama dengan e pangkat integral turunan parsial n terhadap x dikurang turunan parsial m terhadap y dibagi dengan m dikali dy. Langkah 2, setelah diperoleh faktor integrasinya, kalikan faktor integrasi ke bentuk PD yang diperoleh mu xy kali mxy kali dx tambah mu xy kali nxy kali dy sama dengan 0. Maka PD baru yang terbentuk, kita uji apakah PD tersebut eksak. Dengan syarat bahwa mu kali m diturunkan terhadap y sama dengan mu kali n diturunkan terhadap x, maka diperoleh mu x, artinya di sini mu x ini adalah turunan dari mu terhadap x kali n dikurang turunan mu terhadap y kali n sama dengan turunan parsial m terhadap y dikurang turunan parsial n terhadap x kali dengan mu. Diberikan contoh berikut. Tentukan penyelesaian persamaan diferensial xy dx tambah 2x kuadrat tambah 3y kuadrat dikurang 20 dikali dengan dy sama dengan 0. Sub pokok bahasan 6, solusi analitik dengan metode substitusi. Solusi analitik dengan metode substitusi berarti mengubah persamaan diferensial yang diberikan menjadi persamaan diferensial lain dengan menggunakan substitusi. Contoh, tentukan solusi PD dy per dx sama dengan minus 2x tambah y dikuadratkan dikurang 7 dengan y0 sama dengan 0 dan substitusi u sama dengan minus 2x tambah y. Sub pokok bahasan 7, aplikasi pada masalah sederhana. Pengetahuan persamaan diferensial memberikan kontribusi yang besar pada bidang kajian dan pengembangan
sains dan teknologi dalam bentuk pemodelan matematis terapan persamaan diferensial untuk memudahkan penyelesaiannya. Pada gambar, terdapat langkah dalam proses pemodelan dengan persamaan diferensial. Langkah awal atau langkah pertama dilakukan asumsi dan hipotesis berdasarkan permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, langkah 2, formulasi matematika dengan menyatakan asumsi dalam bentuk persamaan diferensial. Lalu lanjut ke langkah 3, menyelesaikan persamaan diferensial untuk memperoleh solusinya. Kemudian langkah keempat, menampilkan model, misalnya dalam grafik, yang kemudian akan dilakukan pengecekan model berdasarkan fakta yang ada. Contoh, buatlah pemodelan matematis dengan persamaan diferensial dari hukum-hukum benda jatuh di ruang hampa dengan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Penyelesaian, langkah 1, hipotesis. Hukum benda jatuh di ruang hampa dengan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Langkah 2, model matematis. Model matematis dari gravitasi sama dengan turunan kedua H terhadap T sama dengan 9,8. Sehingga diperoleh turunan kedua H terhadap T dikurang 9,8 sama dengan 0. Langkah 3, persamaan untuk kecepatan benda jatuh. Vt sama dengan turunan pertama H terhadap T sama dengan 9,8 T tambah V0. Sehingga dH per dt sama dengan GT tambah V0. Jadi yang 9,8 ini itu dimisalkan menjadi G. Apabila dicari persamaan tinggi benda jatuh, diperoleh HT sama dengan melakukan integral terhadap turunan H, maka akan diperoleh HT-nya sama dengan setengah GT kuadrat tambah V0T tambah H0. Langkah keempat, untuk V0 sama dengan 0 dan H0 sama dengan 0, maka HT sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi disubstitusi nilai V0-nya 0, disubstitusi nilai H0-nya 0. Maka akan diperoleh nanti HT-nya sama dengan setengah GT kuadrat. Contoh berikutnya, sebuah tangki penampung cairan berisi 20 galon air asin. Larutan air garam mengandung 75 pon garam laut. Kemudian, larutan air garam yang berisi 1,2 pon garam per galon dimasukkan ke dalam tangki dengan laju 2 galon per menit dan air asin di dalam tangki dialirkan keluar dengan laju yang sama. Jika larutan air asin di dalam tangki dipertahankan agar homogen dengan tetap mengaduknya, tentukan formulasi atau pemodelan matematis persamaan diferensial yang digunakan untuk penyelesaian perhitungan banyaknya garam di dalam tangki. Penyelesaian. Langkah 1, hipotesis. Andaikan Y adalah banyaknya garam di dalam tangki pada T menit, dari air asin yang dialirkan masuk, tangki mendapat tambahan 1,2 pon garam per galon, sehingga menjadi 2,4 pon per menit. Bersamaan air garam yang dimasukkan dialirkan keluar dari tangki sebesar 1/60 Y. Langkah 2, model matematis. Formulasi perhitungan banyaknya garam di dalam tangki adalah dy per dt sama dengan 2,4 dikurang 1/60 Y, maka 1/60 Y tambah dy per dt sama dengan 2,4. Sehingga formulasi yang dimaksud adalah Y aksen tambah 1/60 Y dikurang 2,4 sama dengan 0. Sekian materi pokok bahasan 2 persamaan diferensial orde 1. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.